Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Nah, inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, dua perak, seringgit, dua ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021 66661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin Yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi. Dan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-6. Sebelum ini kita membahas hadis Allah menyuruh kita untuk menjenguk orang yang dalam keadaan sakit, maka Allah memberikan pahala yang besar, ya. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-6 ini Allah ingin jelaskan kepada kita tentang sifat surga. Maksud sifat surga adalah kira-kira surga itu apa gitu. Allah menceritakan tentang surga ini untuk menerangkan kepada kita imbalan yang akan Allah berikan daripada amal saleh yang kita perbuat. Iming-iming Allah atau bahasa kitanya janji Allah yang bagi orang saleh tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan surga. Begitu juga ancaman Allah terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah, tidak ada yang lebih menakutkan daripada neraka. Maka ketika neraka tidak membuat seseorang takut, maka sesungguhnya ada yang masalah dalam imannya. Bisa jadi dia tidak mempercayai adanya neraka itu. Nah, bisa jadi dia tidak meyakini apa yang dimaksud dengan neraka itu. Kalau dia berani mengungkapkan kalimat-kalimat seakan-akan tidak takut dengan neraka. Begitu juga sebaliknya, ketika orang merasa tidak tertarik dengan surga, berarti bisa jadi iman dia terhadap surga itu sedikit, ya. Karena iman kepada surga ini kan bagian daripada perkara yang sam'iyat. Dalam pembahasan akidah ada pembahasan sam'iyat. Sam'iyat artinya perkara yang cuma kita dengar tapi kita belum menyaksikan, tapi kita wajib mengimaninya. Nah, jadi cerita tentang surga cuma cerita mendengar apa yang diceritakan Rasulullah, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan kita tidak akan pernah menyaksikannya ketika kita masih hidup. Oleh karena itu dia masuk dalam kategori pembahasan sam'iyat. Karena dia pembahasan sam'iyat, maka apapun yang kita imajinasikan tentang perkara yang gaib itu pasti salah. Ingat itu kaidah itu.
Apa saja yang kita imajinasikan, sesuatu yang gaib, itu pasti imajinasi kita tak jauh-jauh dari apa yang pernah kita lihat dalam hidup kita. Maka Allah itu haram untuk kita bayangkan fisiknya, karena yang kita bayangkan itu pasti apa yang pernah kita lihat, yang pernah terlintas di pikiran kita. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengharamkan orang menafsirkan tangan Allah dengan fisik, karena fisik yang terbayang oleh manusia adalah fisik yang ada dalam pikiran dia. Yang ada dalam pikiran kita ini adalah apa yang pernah kita lihat. Maka ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lalu kita membayangkan, oh Allah itu besar, pasti yang kita bayangkan apa? Pasti raksasa yang kita bayangkan. Maka pastilah salah. Nah, maka ketika kita takbiratul ihram ketika sholat, kita membayangkan Allahu Akbar. Ini banyak nih, kalau anak-anak disurvei, apa yang kamu bayangkan ketika Allahu Akbar? Ada yang bilang gambar Ka'bah, ada yang bilang ada tubuh yang besar. Ya, ini anak-anak wajar, mungkin dia imajinasinya masih tinggi, dia belum mengerti tentang akidah begitu ya. Tapi orang-orang yang udah belajar segala macam, maka satu kaidah, perkara yang gaib takkan pernah bisa kita pikirkan dan tak pernah kita bisa bayangkan bentuk aslinya, terutama tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan ayat-ayat sifat itu dengan penafsiran yang layak untuk Allah. Tidak pernah menafsirkan ayat-ayat sifat dengan fisik Allah, karena fisik yang kita bayangkan itu adalah sifat makhluk. Sifat makhluk itu adalah hadis, dia menerima kelemahan-kelemahan, sedangkan Allah tidak menerima kelemahan pada dirinya. Baik, Syekh Sya'rawi Mitwalli Sya'rawi dalam hadis ini dia mengutip hadis terdapat dalam Sahih Muslim dan juga Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad dan Abu Nuaim dalam kitab Khulyatul Auliya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'dattu li ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Berarti kita tak boleh membayangkannya. Wala uzunun sami'at, dan telinga manusia pun tak pernah mendengarnya. Wala khatra ala qalbi bashar, dalam lintas pikiran manusia itu tak pernah terlintas. Allah ingin jelaskan betapa nikmatnya surga itu, sampai-sampai manusia tidak pernah mendengar senikmat itu. Coba kita bayangkan, apa yang paling indah yang pernah kita lihat, yang baik langsung ataupun melalui media ya. Apa yang paling indah kita lihat? Kata Allah, surga itu lebih indah daripada itu, karena surga itu keindahannya tak pernah dilihat oleh mata manusia. Jadi intinya Allah ingin katakan kepada kita apa? Yang kalian bayangkan tentang surga, surga itu lebih nikmat daripada itu. Yang kalian bayangkan tentang surga. Jadi dalam surah Al-Baqarah kan Allah jelaskan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah mempersiapkan kepada mereka surga-surga. Karena banyak jenis surga, banyak tingkatan-tingkatan surga. Tajri min tahtihal anhar, Allah ceritakan juga mengalir di bawahnya air. Tapi tetap ketika Allah menceritakan itu, jangan bayangkan mengalir sungai Siak itu di bawah surga gitu. Apa sungai yang pernah kita lihat yang paling indah? Takkan itu sungai yang ada di surga itu. Cuman Allah ingin menunjukkan kepada kita ada sungai. Sungai, kenapa Allah sebut sungai? Ada sungai sebagai lambang keindahan yang dilihat oleh orang. Tajri min tahtihal anhar. Ya, apalagi sambungannya? Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu. Tatkala manusia itu merasakan makanan yang ada di surga, mereka mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, maksudnya semua buah yang ada di dunia ini ada di akhirat. Tapi launuhu wahidun wa ta'muhu mukhtalifun, kata Ibnu Katsir. Bentuknya bisa saja sama, tapi rasanya jangan bayangkan sama.
Apa mangga yang paling nikmat yang pernah kita rasakan di dunia? Tak akan pernah ada rasa itu di akhirat. Pasti yang di akhirat jauh lebih nikmat daripada itu. Penting Allah ingin jelaskan kepada kita, semua yang Allah ceritakan tentang surga itu jangan ukurannya yang ada di otak kalian. Kalau yang ada di otak kalian, tidak sampai dia memikirkan kenikmatan surga itu. Sama seperti kita membayangkan neraka, dibakar orang dalam neraka. Yang kita bayangkan orang dicelupkan ke dalam api. Neraka itu lebih berat daripada itu. Yang kita bayangkan, yang sanggup untuk kita bayangkan saja, tapi hakikatnya lebih daripada itu. Nah, walahum fiha azwajum mutahharah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surga itu Allah juga siapkan perempuan-perempuan yang senantiasa suci. Allah siapkan perempuan-perempuan yang senantiasa suci. Ditafsir oleh ulama, apa maksud senantiasa suci? Maksudnya itulah bedanya perempuan di dunia dengan perempuan di surga yang menjadi pasangan kita. Di dunia perempuan ada saatnya haid, di saat itu terhalang kita untuk berhubungan badan dengannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Perempuan dunia ini ada masanya dia terberak, ada masanya dia terkencing. Ada saatnya dia menolak untuk berhubungan badan dengan kita karena tidak memungkinkan dia untuk melayani kita. Di akhirat senantiasa dia bisa melayani kita. Tapi dibahas lagi oleh ulama, kenapa ceritanya tentang perempuan? Kenapa enggak cerita yang lain saja? Jadi kata ulama begini, kenapa tentang perempuan yang Allah sebutkan? Ini bedanya cerita surga untuk perempuan dengan cerita surga untuk laki-laki. Ada sebagian ibu-ibu protes, kenapa bidadari aja yang diceritakan di surga, bidadaranya aku nggak ada diceritakan di surga begitu. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya di otak perempuan itu bukan laki-laki. Di otak perempuan itu perhiasan. Di otak laki-laki tidak ada perhiasan. Di otak laki-laki cuma ada perempuan. Jadi sebenarnya inilah mewakili nikmat yang ditunggu-tunggu oleh manusia di dunia. Laki-laki memikirkan seks itu tiap hari. Dia butuh setiap hari kalau bisa melampiaskan kemauan dia. Perempuan tidak seperti itu. Maka Allah sebutkan ini iming-iming untuk laki-laki ini apa? Bidadari kata Allah. Supaya semua laki-laki yang ada di dunia ini tertarik untuk masuk surga. Perempuan nanti dalam ayat lain diceritakan lain pula. Ada perhiasan-perhiasan, pernak-pernik yang menjadi pikiran ataupun menjadi perhatian perempuan. Intinya Allah tidak ingin menunjukkan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Yang Allah ceritakan, yang Rasulullah ceritakan mewakili keindahan-keindahan dunia, tapi pada hakikatnya surga itu jauh lebih baik dari apa yang pernah disaksikan oleh manusia di dunia. Intinya ayat ini apapun hadis kursi ini ingin supaya kita tertarik masuk surga. Nah, kita di dunia ini kerja, cari duit, ya, ngumpulkan harta, kan tujuannya ada, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Semua yang kita cari dunia ini itu lebih nikmat ketika dia sudah ada di akhirat. Itu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Jadi ketika berbicara tentang akhirat, berbicara di luar batas pikiran yang ada pada diri manusia. Neraka lebih berat daripada api yang kita bayangkan, surga lebih nikmat dari iming-iming ataupun kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita saksikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semuanya masuk surga. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan matinya tidak dalam keadaan kafir, dia masuk surga. Hanya saja ya ada yang singgah dulu ke neraka, ada yang langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita tidak singgah-singgah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.